The strong do what they can. The weak suffer what they must. Might cannot be right. Right must be right. Momen berpidato di depan sidang Majelis Umum PBB September lalu tidak disia-siakan Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan dengan tegas beberapa poin krusial terkait politik luar negeri Indonesia. Pidato Presiden pun diawali dengan mengutip pemikiran klasik dari Thucydides terkait pentingnya keadilan bagi semua bangsa. Pernyataan tersebut pun mendapatkan tepuk tangan pertama. Presiden Prabowo pun kembali mendapatkan tepuk tangan kedua setelah menegaskan rencana Indonesia yang siap mengirim 20.000 pasukan untuk menjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik, terutama di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya. Selamat malam. Hak asasi manusia adalah 3 kata yang kerap jadi headline berita ataupun topik pembicaraan ataupun topik diskusi. Dan hari ini kita akan membahas soal bagaimana Menteri HAM menanggapi soal isu terkini, soal isu hak asasi manusia. Karena membicarakan soal hak asasi manusia, energi kita tidak boleh habis. Terlebih Presiden Prabowo dalam masa pemerintahan yang pertama ini memisahkan Kementerian Hak Asasi Manusia ini dari Kementerian Hukum dan juga HAM. Ini artinya punya atensi tertentu. Kita nanti akan membahasnya bersama dengan Menteri HAM Natalius Pigai yang sudah hadir di gedung Trans TV di kawasan Jakarta Selatan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu informasi terkini seputar politik. Yang pertama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan banyak pesantren yang berdiri secara mandiri tanpa pendampingan teknis dari pemerintah. Kedepannya pemerintah pun akan melaksanakan pengecekan secara berkala dan juga penyusunan pedoman standar konstruksi pesantren di seluruh Indonesia. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Selasa siang mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan ini diantaranya untuk membahas standar keselamatan dan struktur bangunan pesantren di Indonesia. Caimin menyebut dari hasil evaluasi, banyak pesantren yang berdiri secara mandiri tanpa pendampingan teknis dari pemerintah, sehingga butuh pengawasan terpadu antar lembaga. Caimin juga mengatakan akan ada pengecekan berkala dan penyusunan pedoman standar konstruksi pesantren di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kementerian PU dan pemerintah daerah. Semua jenis pembangunan detik ini juga harus koordinasi dengan PU setempat. Saya sudah kontak Menteri PU-nya, nanti Menteri PU-nya bersama jajarannya siap membantu mengaudit, diteruskan, di polanya dirubah, semua pesantren, bayangkan 40 ribuan pesantren ya, yang mandiri yang selama ini nggak mau diintervensi, ini kita akan minta supaya koordinasi. Jadi tidak lagi boleh sembarangan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut evaluasi ini akan menjadi standarisasi dalam pembangunan gedung bertingkat yang hanya dapat dilakukan ahlinya. Royong itu memang ada ya, tetapi tergantung kalau hanya membangun halaman-halaman memang santri sering terlibat membangun. Tapi kalau bangunan bertingkat seperti itu harus profesional. Anak-anak itu kan harus pakai helmnya segala macam, tidak gampang mendaki gedung bertingkat. Jadi kalau hanya halaman-halaman ya, yang bersihkan ruangan sampai itu kerjasama. Tapi kalau bangunan yang bertingkat, bangunan besar itu nggak bisa. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Caimin untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di seluruh pondok pesantren. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara pada Minggu malam. Langkah ini dilakukan untuk menjamin setiap pesantren memenuhi standar keselamatan dan mendapat pendampingan struktural dari pemerintah. Ajiat Moko, Jakarta. Sementara itu Gubernur Maluku Utara, Shirley Icoanda dan juga 17 gubernur lainnya se-Indonesia menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Karena pemotongan tersebut akan berdampak besar bagi daerah, salah satunya pada belanja daerah dan juga infrastruktur.
18 gubernur itu ramai-ramai mendatangi kantor Purbaya pada Selasa pagi untuk memprotes kebijakan pemotongan anggaran daerah. Usai rapat pun, Shirley menegaskan tak ada satupun gubernur yang setuju anggarannya dipotong. Keluhan serupa disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang mendapatkan potongan 45%. Ia berharap Kementerian Keuangan bisa percaya kepada daerah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Para gubernur berharap kebijakan ini bisa dievaluasi oleh Menteri Keuangan karena pemotongan ini akan berdampak besar pada daerah. Adapun dana transfer ke daerah mencapai 692 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai 919 triliun. Turun sekitar 24,7% atau setara dengan 226,9 triliun. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Hak asasi manusia adalah 3 kata yang kerap jadi headline berita atau topik diskusi, tapi jarang ditemukan dalam teladan dan juga amalan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun energi kita tak boleh habis bicara tentang HAM, terlebih Presiden Prabowo memisahkan Kementerian HAM dengan tujuan HAM tak boleh jadi pelengkap, tapi harus masuk dalam sorotan utama panggung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi jelang 1 tahun bekerja, benarkah kementerian ini sudah menunjukkan komitmen serius dalam menangani isu HAM? Misalnya di program makan bergizi gratis hingga aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Kita akan tanyakan langsung dengan Menteri Hak Asasi Manusia dari Kabinet Prabowo Gibran, Natalius Pigai. Selamat malam Bang Pigai. Selamat malam Diana. Boleh silakan masuk Bang. Apa kabar Kita langsung Diana? duduk di kursi panas yang sudah disediakan di Inside Politik with Diana Valencia. Kalau menurut saya kursinya dingin. Belum didudukin soalnya sama Abang. Mungkin habis didudukin sama Abang jadi hangat. Atau mungkin jadi panas, kita tidak tahu. Oke, Bang, kita tidak perlu berbasa-basi ya. Saya mau bahas dulu ini soal pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum Majelis PBB yang juga Abang ikut di dalamnya. Saya mau tanya ini, Presiden ini kan banyak menyinggung soal HAM. Ngutip juga nih Bang, soal Deklarasi Universal HAM yang diadopsi PBB tahun 1948. Ini kalau saya bacakan intinya, semua manusia diciptakan setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Menurut Anda, bagaimana menerjemahkan pidato itu terhadap kebijakan Anda di Kementerian HAM? Ya, pidato itu adalah merupakan ucapan Presiden terhadap apa yang Presiden lakukan dan apa yang Menteri HAM lakukan. Oke, dari segi Maka apa, Bang? mengucapkan kepada panggung dunia di hadapan seluruh presiden di seluruh dunia bahwa ini menjadi pilar penting yang melandasi pembangunan hak asasi manusia, pembangunan nasional di seluruh dunia. Karena itulah kenapa Presiden mengutip landasan HAM menjadi pijakan dalam pembangunan, yaitu right-based development. Pembangunan harus dilandasi oleh hak asasi manusia. Kebijakan politik dilandasi oleh hak asasi manusia. Kebijakan pemerintahan dilandasi oleh hak asasi manusia. Kebijakan sistem penganggaran dilandasi oleh hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan populis dilandasi oleh hak asasi manusia. Apa yang experience Indonesia selama kepemimpinan Prabowo itu disampaikan kepada panggung dunia sebagai share best practice Indonesia kepada seluruh dunia. Oke. Jadi apa yang diucapkan itu merupakan apa yang diimplementasi itu yang disampaikan kepada dunia. Oke, implementasi Jadi yang ada. bukan ide baru yang muncul di Amerika. Iya. Tapi Tentu. apa yang dilakukan di Indonesia disampaikan di New York di Tentu hadapan. yang ditagih ini kan sebenarnya komitmen dan turunan kebijakannya begitu ya. Apa bahwa- komitmen yang kurang menurut Diana? Saya justru bertanya kepada Bang Pigai, Ya. apa komitmen Sekarang yang telah gini, ditunjukkan begitu dari Kementerian HAM? makan bergizi gratis, yaitu state obligation to fulfill on human right. Oke. Itu preambul pertama pembukaan Undang-Undang HAM dunia menyatakan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan HAM, Ya. kebutuhan sandan, pangan dan papan, yaitu makan bergizi gratis. Ya. Apa itu menurut kamu gimana? Itu satu. Kemudian pendidikan bagi sekolah rakyat. Yang ketiga, semua program-program populis Presiden Prabowo itu adalah implementasi dari obligasi pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM dunia. Oke.
Mana kebijakan pemerintah Prabowo yang hari ini bertentangan dengan HAM? Oke, tapi kalau secara hitam di atas putih itu kan mungkin oke lah, itu sesuai dengan... Anda bilang hitam di atas putih. Sekian ratus triliun digelontorkan untuk makan bergizi gratis, sekian triliun digelontorkan untuk pendidikan bagi semua orang, cek kesehatan gratis. Ya. Pak, Anda kira itu hanya di atas kertas? Tidak. Enggak, saya mau jawab. Anda kira itu di atas kertas? Tidak, tapi saya belum menyelesaikan pertanyaan saya, Bang. Kalau tidak berarti kan Bang Anda Pigai, mengakui saya kan? belum menyelesaikan pertanyaan saya sehingga Anda tidak mendapatkannya secara utuh. Maksud saya hitam di atas kertas, oke lah, kita setuju bahwa Anda merasa hal itu kan hitam di atas itu kertas. adalah kebijakan yang populis dan kami semua setuju bahwa tujuannya adalah Semua suatu hal dirasakan mulia. nggak? Semua dirasakan. Tapi nggak? Bang, realisasinya kita tidak boleh bicara. Itu beda, ya. Ini Bang yang mau saya bahas. Gini. Makanya pertanyaan saya belum selesai, Bang Jadi Pigai, gini, ya. Anda Kalau tidak boleh bicara gini. soal Gini, Oke, cabut dulu silakan. pernyataan bahwa itu di atas kertas. Kenyataannya semua rakyat hadapi sekarang, terima kok. Makan bergizi gratis semua orang. Saya tidak akan mencabut Kemudian pertanyaan saya, pendidikan, Bang, karena ya. memang pertanyaan saya Abang tidak dapatkan secara utuh, tapi kita mari kembali ke dalam konteks. Yang penting Bang. rakyat sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah pemenuhan kebutuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, implementasi dari instrumen hak asasi manusia yang Pak Prabowo sampaikan. Oke, saya setuju di situ, Bang Pigai. Tapi kalau sekarang Anda mau nanya implementasinya kan? Oke. Sudah selesai nih, Bang. Gitu Kebetulan dong. sekali Abang Jadi yang menyampaikan penting Anda terima semua jalan Oke, kan? Abang, durasi ini berjalan, Bang. Kalau kita hanya berdebat soal kata-kata ini, sayang sekali pemirsa yang menonton kita ini tidak akan mendapatkan konteksnya. Oke, Bang Pigai, saya lanjutkan. Berhubung Abang sudah menyampaikan soal makan bergizi gratis, saya akan masuk ke dalam sana. Kalau kita bicara soal pendapat pengamat, Bang, saya kutip ini ada dari Herlambang Wiratma, dia adalah dosen FH UGM. Sempat viral juga, Bang, di media sosial yang menyebutkan sebenarnya di MBG ini justru ada pelanggaran HAM-nya, Bang. Ia menyebutkan bahwa prinsip memprioritaskan dan pengalokasian anggaran justru mengingkari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini memang sudah Abang jawab begitu ya, bahwa Anda tidak setuju adanya pelanggaran HAM. Mungkin Anda bisa elaborasi. Gini, tidak masuk kriteria HAM. Gini, di Indonesia itu semua orang mengklaim diri ahli HAM, ahli hukum, ahli HAM. Tapi tidak pernah membaca instrumen HAM. Saya mau kasih tahu instrumen HAM. Silakan, prinsip. Yang pertama, pelanggaran HAM itu terjadi kalau by omission dan by commission. Sekarang kita ukur by omission itu adalah pembiaran. Bagaimana mungkin makan bergizi gratis itu pembiaran? Intention, keinginan untuk makan bergizi gratis adalah kebaikan. Satu. Kemudian negara menganggarkan. Setelah itu negara membentuk unit, ya, organisasi yang menggerakkan makan bergizi gratis. Sampai negara menghasilkan SOP. Setelah SOP titik ya, kewajiban negara selesai. Maka geser ke kewajiban vendor, swasta. Dengan demikian, kalau misalnya suplai makanan yang basi, bungkusan, itu kesalahannya adalah swasta. Tapi negara Karena punya itu tanggung jawab sementara seluruh dunia hari ini belum ada hukum yang menggeser pergeseran aktor dari negara ke swasta, maka tidak masuk kategori HAM. Karena itu kategori, menurut saya gini, karena itu kategori pidana, pidana. Karena itu kejadian keracunan kemarin itu adalah kesalahan dari pihak swasta. Contoh tentang lalu lintas, undang-undang lalu lintas Polantas. Negara menyediakan undang-undang, menyediakan berbagai instrumen, sarana prasarana sampai apa yang namanya yang di jalan-jalan tuh rambu-rambu kan, negara hanya kewajiban sampai rambu-rambu, negara hanya kewajiban sampai SOP. Begitu orang tabrakan di jalanan merupakan apa, pelanggaran HAM atau pidana. Bang, tapi saya kutip dari situsnya PBB, pelanggaran HAM ini ada kata yang menarik, Bang. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM. Ini artinya kan Abang menggarisbawahi soal kesengajaan. Kalau itu dalam sipil dan politik. Kalau ekonomi sosial budaya tidak ada peraturan di dunia. Ini yang memberi hukuman dalam konteks ekonomi sosial budaya. Dalam konteks bahasa Inggris seluruh dunia itu memahami namanya ongoing process of achievement human right.
Oke. Jadi sesuatu itu sedang berjalan, proses sampai targetnya selesai. Jadi pekerjaan yang sedang dalam proses itu tidak bisa dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Tapi bahwa Ini sekarang- makanan bergizi gratis ini kan sedang dalam proses, Oke. belum selesai. Berarti dalam tahap penyempurnaan. Jadi dianggap di seluruh dunia itu disepakati dalam proses penyempurnaan. Ya, oke. Karena itulah tidak bisa masuk kategori HAM. Kalau mau pidana bisa. Oke. Saya termasuk orang yang menginginkan proses pidana aja. Kepada misalnya Kepada orang yang vendor yang lalai salah, begitu. saya termasuk menginginkan. Tapi kalau HAM itu dari sisi berbagai kriteria, baik commission maupun ongoing process of achievement human right tidak masuk. Oke, baik. Itu Baik. karena itulah orang kalau ngomong tentang HAM, gue ini korban HAM, aktivis HAM, pekerja di LSM NGO, Oke, baik. Tidak ada yang komisioner meragukan. Komnas HAM, Oke. sekarang Menteri HAM. Oke, Bang. Saya belajar pagi, siang, sore, malam tentang HAM. Baik. Maka kalau ada ahli-ahli atau ada civil society yang berlawanan dengan saya dari sisi HAM, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Oke. Tapi gini, saya kan menyampaikan kepada publik, saya tahu itu pasti tidak disukai orang. Tapi karena saya punya tugas untuk membangun opini, membangun pencitraan, membangun pengertian, memberi doktrin tentang HAM, maka saya harus wajib mengucapkan. Tentu. Karena itu tugas saya. Oke. Saya gagal kalau saya tidak membangun pendidikan HAM bagi orang. Saya gagal kalau saya mengikuti keinginan publik. Oke. Meskipun itu bertentangan. Abang rasanya ini membaca iPad saya atau seperti apa? Kan itu adalah pertanyaan yang ingin saya lontarkan ini Ya, kepada Abang nih. kan soal saya kinerja bilang, Abang. saya sudah bilang kan. Oke, baik. Bang, tidak ada yang meragukan kapabilitas Anda sebagai Menteri Ya. HAM. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Soal kinerja yang tadi Anda sampaikan bahwa Anda memiliki tugas dari Presiden. Abang juga memiliki rekam jejak yang panjang begitu dalam bidang hak asasi manusia. Nah kalau bicara soal kinerja, kita lihat dulu ada data yang mau saya tampilkan. Boleh silakan di layar besar belakang. Oke. Ini ada data dari Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi ya Bang, organisasinya berganti dengan Bakompres atau Badan Komunikasi Ya, Presiden. Kementerian HAM ini berada di posisi ketiga ya Bang, ini dari unggahan media sosial capaian kerja kementerian. Tapi saya mau bandingkan juga nih Bang, karena ini Abang bentar lagi mau 1 tahun kan Bang menjadi Menteri HAM. Kita Tapi lihat ini nomor 3 ya. nomor 3, Nomor 3 dari 43. 43 KL, Kementerian Lembaga. Nomor 3 kan. Oke. Teratas nggak? Teratas. Tapi Oke, tahan dulu, silakan Bang. lanjut. Saya mau lihat, saya mau kasih lihat Yang Abang jelas dulu Anda yang tahu. satu ini. Ini the best. 3 besar, The best. oke. Tapi ini ada unggahan media sosial nih, Nggak Bang. apa-apa, Oke, media sosial boleh. Kita lihat grafis yang selanjutnya, boleh silahkan ditunjukkan. Nah, tapi kalau kita berkaca di Bang dari datanya Selios, ini memang pada Januari pada saat 100. Ya, Selios pendukung Anies. Oke, Abang. Oke. Baik, Loh, kita harus ngomong. Oke, tapi karena tidak ada orang-orang Selios Selios di itu sini, pendukung Anies. kita harus tahan dulu Nggak asumsi apa-apa. itu, Bang. Silakan klarifikasi. Selios Oke. itu pendukung Anies. Baik, saya tidak mengiyakan Oke. atau tidak Terus berikut menyalahkan. siapa? Kita berlanjut. Oke. Ini adalah catatan evaluasi 100 hari kerja Kabinet Prabowo Gibran. Ya. Karena kan jelang Ya. 1 tahun Bang Pigai. Ini saya mau tanya, karena Abang nih diberikan predikat begitu ya, kinerja terburuk nomor 1 dengan minus 113 poin. Ya. Apa evaluasinya sih? Saya Bang, tidak menunggu terlalu 1 tahun gini. ini? Saya 10 tahun oposisi. Ya. Ya. Oh, oposisi Tapi itu maksudnya tidak berada di pemerintahan. ini terlepas atau dari seperti apa, penilaian Bang? ini ya. Oke. Saya 10 tahun berada di oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan. Tidak masuk dan kritik pagi, siang, sore, malam. Oke. Ketika saya masuk dalam Tapi kan pemerintahan, Abang seperti Komnas HAM. ya jelas dulu, sabar dulu. Oke. Ketika saya ada di pemerintahan, saya tahu ada yang tidak suka saya. Oke. Saya tahu ada yang benci sama saya. Ada buzzer, ada yang benci. Saya mendukung Prabowo, kami memenangkan pertarungan. Oke. Saya tahu ada 2 calon yang 2 calon maupun kelompok pengikutnya tidak suka saya. Oke. Oleh karena itulah saya sudah memahami bahwa ketika ada misalnya survei kinerja, ketika ada kritikan, ketika ada komentar di media, pasti saya buruk. Salah satunya adalah saya sudah menemukan beberapa orang, tidak semua Selios ya, beberapa oknum di Selios
yang mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, baik. Oleh Apa karena kaitannya dengan kinerja Abang sebagai Menteri HAM? Bukankah Ya kan, kritik dan juga loh, saran harus terus Abang buka? saya kan prajurit setia Prabowo Subianto yang memenangkan pertarungan. Lalu? Oleh karena itu wajar kalau mereka yang tidak memenangkan pertarungan benci sama saya. Oke, tapi bagaimana Abang memilah kritik yang mungkin membangun bagi Abang? Sekarang juga gini pertanyaan, kritik yang Selios, mungkin dalam Selios kutip itu menurut lebih Abang cenderung tidak bisa gini. diambil begitu. Selios ini adalah mereka yang kompetensi bidang ekonomi. Oke. Bagaimana dia tahu HAM? Ekonomi sosial politik, Bang. Ya, Kita melihat bagaimana dia tahu HAM? Satu orang di anggota Selios yang belum pernah saya lihat, hanya 30 tahun perjalanan perjuangan HAM saya. Salah satu sahabat saya belum pernah ada. Jadi Abang merasa bahwa penilaian-penilaian ini tidak valid begitu? Oke, saya mau kasih tahu ya. Oke, silakan. Yang kerja di Kementerian HAM sekarang yang bantu saya, Oke. saya sebut ya namanya ya, biar rakyat Indonesia tahu. Boleh Bang, tapi mungkin lebih relevansinya terhadap Bukan. konteks pertanyaan Ini- saya Bang. ini saya mau evaluasi sebut. Abang selama satu tahun Bagaimana hampir 1 tahun Kementerian menjabat. HAM ini kerja? Hmm? Satu, yang membantu saya itu Profesor Jimli Asidiki. Oke. Profesor Makarim Wibisono, Presiden Dewan HAM PBB. Tadi siang Marzuki Darusman datang. Ibdal Kasim, ya, mantan Ketua Komnas HAM. Royatul Aswida, Nur Kolis, Haris Asar, Rocky Gerung. Oke, itu adalah Semua nama-nama Esther. tokoh-tokoh begitu ya. Esther, tokoh-tokoh HAM di Indonesia itu Oke. mereka kumpul di Kementerian HAM dan kita diskusi setiap hari secara profesional untuk pembangunan HAM nasional. Oleh karena itu ketika orang-orang yang kritik kita seperti mereka ini, kita ketawa aja. Ketawa. Profesor Makarim Wibisono yang bantu saya sekarang itu Presiden Dewan HAM PBB dunia loh. Jadi Abang dapat dari mana dong Bang untuk bisa diskusi-diskusi itu saja kah? Atau mungkin Abang juga terbuka terhadap kritik dan juga saran dari misalnya dari organisasi NGO misalnya atau LBH misalnya? Ya, kalau NGO LBH kan ya apa menurut saya gini, saya sebagai senior, saya lagi sedang siapkan regulasi untuk melindungi mereka dari kriminalisasi atau potensi pidana untuk masa yang akan datang. Saya kan bagaimanapun punya tugas sebagai senior ya. Betul. Mereka kan junior ya. Saya punya kewajiban untuk melindungi Termasuk mereka. yang terbaru dari ini ya Bang, Del Pedro Marhen ya Bang? Ya, jangan sampai suatu saat seperti mereka itu terjadi, maka di Undang-Undang HAM yang saya rancang tahun depan itu sudah dimasukkan sebagai prolegnas. Oke. Maka saya menyiapkan mereka untuk ada satu pasal yang impunitas. Jadi hak untuk tidak dipidana atau tidak dikriminalisasi karena perbuatan membela terhadap rakyat sipil. Nah ini menarik Bang, karena demonstrasi kemarin itu kan kita paham ya Bang bahwa memang tentu ada orang-orang yang ditangkap, kemudian juga Kontras melaporkan ada beberapa orang yang hilang, kemudian dinyatakan juga sudah kembali, kemudian ada juga yang mungkin merantau tapi dinyatakan hilang juga tapi sudah diklarifikasi. Bagaimana Anda menanggapi peristiwa kemarin Bang? Ya, Anda tahu bahwa Kementerian HAM adalah yang pertama datang ke Afan? Ya. Pagi-pagi jam 7. Saya datang ke Afan. Saya perintahkan wakil menteri, saya waktu itu di India. Saya perintahkan wakil menteri datang ke Afan. Ke Afan pagi-pagi. Setelah itu Anda tahu bahwa saya ikut membantu mengendalikan keadaan di nasional. Saya ke Bandung lihat, saya datang melihat korban, saya pertemuan pertama hari berikutnya dengan Kapolri dan seluruh jajaran. Dari segi Jadi apa, gini, Bang? jadi Mengendalikan keamanan nasional itu? dari seluruh kementerian di Jakarta, kemarin peristiwa demonstrasi itu, seluruh kementerian di Jakarta di bidang pertahanan keamanan politik dikendalikan oleh Pak Menteri Pertahanan, Pak Jenderal Menteri Pertahanan ya, yang mengendalikan. Di bidang sosial kemasyarakatan saya mengendalikan. Oke. Terus Bang? Anda bilang saya di mana? Kemana? Bukan, saya tidak mempertanyakan Anda di mana Bang, tapi bagaimana? Karena kan publik butuh tahu, termasuk dari pertanyaan saya. Oke, yang pertama, semua yang jadi korban menjadi perhatian pemerintah. Presiden memerintahkan untuk lakukan pemulihan korban. Harus ada kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap mereka. Dan saya sudah koordinasi dan pertemuan dengan Menteri Sosial. Ya, mereka yang berobat kita bantu, setelah pasca berobat pun juga pemulihannya kita Tetap bantu. dibantu. Kita bantu. Kemudian kemarin biaya pengobatan saya juga keliling seluruh Indonesia, saya cek, datang juga termasuk saya datang ke Bandung. Oke. Dan semua biaya pengobatan juga Ditanggung kita bantu. negara, Ya. oke. Kita mengendalikan keadaan itu dengan memberi empati, simpati terhadap keluarga yang menjadi
derita. Karena begini, pemahaman kami, kalau demonstrasi, pendapat, pikiran, dan perasaan disampaikan secara prosedural, secara profesional, non-violence, ya kita menghormati. Tapi menjadi persoalan adalah dalam demonstrasi itu kalau tiba-tiba ada penumpang gelap masuk. Nah, itu yang kita tidak mau. Mungkin adik-adik ini mereka ingin menyampaikan pendapat secara profesional. Dan itu tidak tapi masalah. Tidak ya, boleh dong. Kan dan itu yang Abang lakukan dulu. Dan Pak Prabowo sendiri kan waktu menyampaikan pendapat terhadap demonstrasi kan dia menggunakan ICCPR. Ya. ICCPR, jadi Kovenan Sipil dan Politik. Bang, ini karena durasi saya agak potong sedikit, Bang. Ini bicara juga soal demonstrasi, kan banyak yang menyoroti soal ini harus ada reformasi TNI dan juga Polri, dan itu juga sudah dibentuk kepalanya oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada tim independen juga dari, saya koreksi bukan tim independen, tapi tim internal Polri juga. Anda sebagai Menteri HAM melihat ada masukan apa, Bang, untuk tim reformasi TNI dan juga Polri ini? Ya, kalau kita percaya dulu kepada tim yang melakukan reformasi TNI Polri karena mereka orang-orang yang kompeten. Saya termasuk orang yang memahami kepolisian ya, karena sejak saya jadi komisioner Komnas HAM kan setiap hari pertemuan dengan polisi. Bicara dengan polisi, diskusi tapi dengan polisi. Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden itu saya melihat semacam ada progresif, karena itu kemungkinan akan terjadi perubahan satu instrumental. Instrumental tentara, kepolisian. Yang kedua perubahan norma dan etik. Yang ketiga menarik itu soal etik, Bang. Yang ketiga itu adalah suatu transformasi personil, termasuk demosi, mutasi, dan promosi yang lebih progresif dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan dengan zaman. Hak asasi manusia. Yang keempat adalah terkait dengan perubahan-perubahan yang terkait dengan aturan dan normal. Jadi selain itu yang hak asasi manusia masuk, jadi di situ kan ada namanya Peraturan Kapolri nomor 8 2009, implementasi tugas-tugas kepolisian berbasis kepada hak asasi manusia, pedoman. Berarti itu harus ada SOP yang jelas begitu ya, Bang? Ya, Perkap yang ada ini, kalau nanti setelah perubahan, tatanan baru tercipta di kepolisian, lalu Perkap ini dilanjutkan, itu akan bagus. Tapi kita selalu, saya dulu di Komnas HAM maupun juga sekarang Menteri HAM, saya melihat implementasinya tidak maksimal, kurang maksimal, bukan tidak maksimal. Menurut Anda peraturannya sudah baik begitu, Bang, ya, tapi implementasi ke bawahnya yang justru kurang? Kurang maksimal. Ya, itu salah satu sebenarnya adalah tugas pengawasan Komnas HAM. Tapi nggak apa-apa, kami rumpun eksekutif, kami akan memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Seharusnya implementasi Perkap nomor 8 2009 itu, pengawasan murninya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tapi kalau ketika mereka tidak maksimal, maka nanti kita yang ikut maksimalkan. Bang Piga, ini saya harus tanyakan di depan kamera ini, Bang, kita sebenarnya harus ada diskusi juga bersama dengan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, kemudian ada dari ICJR, kemudian juga ada dari Kontras. Ini apakah Abang berkenan untuk tinggal di sini untuk berdiskusi bersama 3 panelis yang sudah datang juga di gedung Trans TV? Oh gini, kan mereka junior saya. Ya. Mereka junior saya, jadi biar mereka jual gagasan dulu ke publik. Tapi akan lebih seru sepertinya berjual gagasan itu di depan Bang. Biar mereka jual gagasan dulu ke publik supaya jadi komisioner Komnas HAM dan Menteri HAM. Jadi saya konfirmasi, Abang belum berkenan untuk bersama 3 panelis ini berdiskusi? Saya kasih kesempatan mereka untuk jual gagasan ke publik tentang HAM, seberapa kuatnya pemahaman prinsip-prinsip HAM oleh mereka. Nanti kalau sudah bagus bisa jadi komisioner Komnas HAM. Kalau sudah bagus, bukan, dengar dulu. Silakan. Saya beri, kalau mereka bagus nilainya, jualan gagasannya, jadi komisioner Komnas HAM. Setelah kalau udah bagus, jadi Menteri HAM. Jadi menurut Abang, jadi saya tidak mengatakan apa-apa ya. Sebagai junior saya, adik-adik saya, biarlah mereka jual gagasannya. Sayang sekali, ini pasti akan seru apabila ada 3 panelis dan juga ada Bang Piga di sini. Kan setelah adik-adik saya, nanti setelah bagus, nanti saya ikuti mereka. Kalau yang bagus, ya saya termasuk punya panggilan untuk jadikan mereka jadi komisioner Komnas HAM, jadi
kalau suatu saat siapa tahu mereka jadi menteri. Betul, dan bisa jadi gagasan yang baik itu tidak hanya dari Komnas HAM ya Bang, tapi Iya. juga dari LBH dan Oh, ya, juga mereka dong. NGO lainnya. Makanya Oke, mereka baik. harus Kita jual harus jeda, ini. Bang Pigai. Mereka harus jual Sesaat lagi para panelis nanti gagasannya. akan Oke, mereka baik. harus jual gagasannya. Baik, terima kasih Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sudah hadir di CNN Indonesia, utamanya di program Inside Politics with Diana Valencia. Semoga Abang bisa bergabung lagi, tapi bersama Oh, ya. panelis nanti diskusi ya, Oke, Bang. gampang. Saat lagi para panelis akan bergabung dalam diskusi di Inside Politics with Diana Valencia bersama saya. Terima kasih banyak, kita harus jeda terlebih dahulu. Selamat malam.